Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Pada video pembelajaran kali ini kita sudah sampai di tema 7 loh. Tema 7 yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan. Kita akan membahas subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran 1 dan 2. Jangan lupa subscribe YouTube channel SD Emmanuel untuk mengikuti video-video pembelajaran interaktif dari kelas 1 sampai kelas 6. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu supaya siswa dapat mengetahui masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua, mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Yang ketiga, memahami sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Yang keempat, mempelajari perubahan wujud benda. Dan yang kelima, mengenal tangga nada diatonis mayor dan minor. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Pada abad ke-15, penjajahan bangsa Eropa diawali dengan penjelajahan samudra. Adapun tujuan dari penjelajahan samudra adalah untuk mencapai kejayaan atau dikenal dengan gospel, memiliki kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau glory, mencari rempah-rempah. Jadi itu tujuannya bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan samudra. Penjajahan bangsa Eropa yang pertama yaitu penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis ini datang pertama kali di Malaka tahun 1511. Bangsa Portugis ini membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng pada tahun 1522 yang tujuannya supaya mendapat kepercayaan dari warga kerajaan Ternate, di mana kerajaan Ternate tersebut sedang ada pertentangan dengan kerajaan Tidore, di mana kerajaan Tidore tersebut dibantu oleh Spanyol. Jadi Spanyol dan Portugis itu sebenarnya sama-sama bersaing untuk menguasai rempah-rempah yang ada di sana. Persaingan berakhir dengan perjanjian Saragossa yang menyebabkan bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku. Tetapi karena rakyat di sana juga mengetahui tujuan dari bangsa Portugis tersebut tidak baik untuk menguasai rempah-rempah, jadi Portugis diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Itu adalah penjajahan Portugis. Sekarang penjajahan Belanda. Belanda datang pertama kali dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Datang pertama kali di Banten pada 27 Juni 1596. Pada tahun 1598, Belanda datang kembali, yaitu tujuannya adalah untuk berdagang. Tetapi akhirnya ingin menguasai daerah Banten yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang terbesar. Untuk mencapai tujuannya tersebut, Belanda membentuk yang namanya VOC pada tahun 1602. VOC kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie oleh Jan Pieterszoon Coen. Namun, sikap VOC yang semena-mena
akhirnya mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Itulah cerita singkat tentang penjajahan Belanda yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang informasi penting dalam teks narasi sejarah. Apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah merupakan teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau, yang disampaikan berdasarkan secara fakta dan disampaikan dalam bentuk narasi. Bagaimana cara kita untuk memperoleh informasi berdasarkan teks narasi sejarah? Yang pertama, kita harus membacanya dengan cermat. Yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan teks yang kita baca. Untuk memahami informasi teks narasi sejarah, kita bisa melakukan atau membuat pertanyaan berdasarkan 5 WIH, di mana 5 WIH ini singkatan dari yang pertama adalah what, artinya apa, yang digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa. Yang kedua, where, itu di mana, digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Yang ketiga, when, kapan, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa teks. Yang keempat, why, mengapa, digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Dan yang terakhir adalah how, yaitu bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Jika kita sudah melakukan dua hal dalam mencari informasi teks narasi sejarah, kita pasti akan bisa lebih memahami teks tersebut. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan ke muatan IPA, di mana kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda cair, padat, dan gas. Berikut adalah ciri-cirinya dari masing-masing benda tersebut. Yang pertama, ciri-ciri benda padat. Memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Dimanapun kita akan menaruh benda padat tersebut, maka bentuk dan volume atau isinya itu tidak akan berubah. Zat penyusunnya sangat rapat. Daya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Kemudian benda cair. Memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Jika kita menaruhnya di gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Mengalir dari tempat tinggi ke rendah, menekan ke segala arah, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Kemudian benda gas memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekan ke segala arah, bentuk sesuai wadah, zat penyusunnya sangat berjauhan. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari benda-benda tersebut, kita cari tahu contoh-contoh dari benda-benda tersebut. Contoh dari benda padat. Nah, ada gelas, kursi, buku, batu, dan kayu. Ini hanya salah satu contohnya. Kalau kalian cari contohnya yang lain, itu masih banyak sekali di sekitar kita. Kemudian benda cair. Minyak, sirup, air, teh. Kemudian contoh dari benda gas, parfum, air yang direbus, uap, akan menghasilkan uap. Kemudian gas oksigen, itulah anak-anak sifat-sifat benda cair, padat, dan gas. Tadi kita sudah mempelajari tentang ciri-cirinya, sekarang contoh-contohnya. Jadi anak-anak bisa mencari atau melihat kembali di sekeliling kalian
terdapat beberapa benda-benda yang berwujud padat, cair, dan gas, supaya bisa memahami materi yang kita sedang pelajari kali ini. Setelah kita mengenal sifat-sifat benda, kita mencari tahu perubahan wujud benda apa saja yang terjadi. Yang pertama adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer, dia akan berubah menjadi es batu. Ya, seperti contoh yang ada di depan kalian. Kemudian perubahan wujud benda mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya adalah lilin yang sebelum kita panaskan merupakan benda padat. Kemudian setelah dipanaskan, lilin akan mencair atau meleleh. Kemudian menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas. Nah, coba perhatikan. Saat kita merebus air dan sudah mendidih, maka akan keluar uap-uap air. Itulah yang disebut dengan menguap. Jika kalian biarkan dalam keadaan terbuka, maka air tersebut lama-lama akan habis karena benda cair tersebut berubah menjadi gas. Ya, itulah perubahan wujud benda. Kali ini kita belajar tentang membeku, mencair, dan menguap. Selanjutnya ke muatan SBDP, yaitu tangga nada diatonis mayor dan minor. Tangga nada diatonis mayor seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Kembali di pembelajaran ini kita mengingat kembali. Adapun interval dari tangga nada diatonis mayor yaitu 1/1/1/1/1 dan diawali dengan nada do yang sama dengan C. Itu untuk tangga nada diatonis mayor. Kemudian untuk tangga nada diatonis minor, intervalnya 1/1/1/1/1 dan nada diawali dengan do yang sama dengan A. Jadi itulah anak-anak materi yang bisa disampaikan. Sekarang kita masuk ke tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakanlah Mari Berlatih halaman 3, 4, dan 5. Tulis jawabannya dan kirim foto hasil kalian menjawab ke wali kelas masing-masing. Kelas 5A ke Mr. Yohan, kelas 5B ke Miss Maria. Jadi anak-anak, itulah yang dapat disampaikan pada pembelajaran 1 dan 2 di video pembelajaran ini. Semoga kalian dapat memahami materi dengan baik. Jaga kesehatan selalu, tetap